apa kabar semua? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai sharing kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan hari demi yang kami rasakan Tuhan. Jika kami ada yang bersusah hati Tuhan, kiranya Kau berikan penghiburan, berikan sukacita yang baru buat setiap kami. Berurapi hamba yang mendengar maupun yang bagi pendengar. Mereka juga diberkati, kami juga diberkati. Segala puji syukur bagi nama haleluya, amin. Nah, hari-hari ini bagaimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan kita doa kita semua dalam keadaan baik. Nah, saya mau berbagi tentang perempuan Samaria, seorang perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya mau angkat tentang ini? Ini sangat menarik. Kenapa ini sesuatu yang menarik? Karena ini membuat saya menjadi kuatkan kembali bahwa kita harus terus ketika firman Tuhan kita dengar terus menjadi antusias bagi kita untuk menjadi semangat kita untuk memberitakan kepada banyak orang maupun keluarga kita sendiri. Baik, kita akan coba lihat di Yohanes 4 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Nah, di sini dibilang, saya baca Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatalah sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa penyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga yang Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Di sini ada satu pernyataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Dia bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perhatikan baik-baik. Respon dari perempuan Samaria, apakah dia langsung bilang, wah kamu sesat, kamu gak bener nih. Tapi respon daripada perempuan Samaria begini. Di ayat 28, maka perempuan tuh meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Dan mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Di ayat 39-nya, dan banyak orang Samaria dan kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka percaya kepada perempuan itu. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Nah, ini bicara tentang firman Tuhan, ini bicara apa sih untuk kisah tentang perempuan Samaria ini? Nah, ketika saya baca ini jadi kekuatan juga buat saya. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dan ketika di ayat 25 dibilang perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apakah bila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Berarti Yesus itu sendiri sudah dinanti orang-orang Samaria, benar ya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai seorang Kristus. Dan respon dari perempuan Samaria, dia meninggalkan tempayannya. Dia nggak peduli lagi apa yang udah dia isi gitu. Dia nggak peduli lagi dengan temannya. Dia tahu adalah dia dapat kabar sukacita yang buat dia bersukacita. Nah, akhirnya diberitakan pada orang-orang. Respon dari orang-orang yang dengan pemberitaan dari perempuan ini adalah, dan banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Jadi seolah-olah itu Maria berkata, dia tahu loh apa yang sudah Yesus yang ditemui itu, tahu apa yang udah dia lakukan gitu. Dia sedang memberitakan tentang bersaksi, ada seorang yang udah menyatakan diri bahwa dia seorang Kristus. Dan
orang-orang itu menjadi percaya, dan kemudian mereka dibilang ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia tinggal itu 2 hari lamanya. 2 hari itu menghasilkan banyak jiwa yang diselamatkan. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataannya. Dan mereka percaya bukan karena hanya perkataan perempuan itu, tapi karena mereka sudah melihat Tuhan Yesus itu secara langsung. Nah, berapa banyak dari kita hari-hari ini ketika dengar firman Tuhan, baik di online atau mungkin oleh hamba Tuhan atau mungkin teman-teman rohani kita, kita masih memiliki semangat yang sama ketika kita pertama sekali kenal Tuhan, atau mungkin kita udah mulai udah mulai nggak ada sesuatu lagi yang menarik yang buat kita semangat untuk dengar firman Tuhan, atau mungkin udah mulai ada hal-hal yang udah nggak ada punya semangat lagi gitu. Beda dengan ketika kita masih mungkin ketika ada tekanan, atau ketika kita ngalamin hal-hal yang menyenangkan, itu kita mungkin ada ya kriteria orang yang ketika dia senang dia cari Tuhan, ada orang kriteria orang yang ketika dia susah baru cari Tuhan. Nah, saya nggak tahu kita kriteria seperti apa, tapi biarlah, mau kita senang, mau kita nggak senang, atau lagi ada masalah, mau ada tekanan, mau ada apapun, biar kabar sukacita firman Tuhan tetap menjadi sukacita buat kita, sehingga kita nggak ingat lagi nih masalah kita, kekurangan kita, kondisi kita nggak ingat, kita tinggalkan semuanya, dan kita bersaksi pada banyak orang, bersaksi pada diri kita sendiri, bersaksi pada keluarga kita, bersaksi di mana kita berada, dan orang lain merasa sukacita dari diri kita. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang hidup yang dalam kita. Nah, hari-hari ini mungkin nggak enak ya, nggak menyenangkan, tapi biarlah firman Tuhan tetap menjadi sukacita buat kita, sehingga itu melupakan, misalnya gini, kita punya masalah boleh, nggak ada manusia nggak punya masalah gitu. Nah, tapi apakah masalah kita itu, jangan sampai masalah kita itu membuat kita akhirnya nggak ada semangat hidup, nggak ada sukacita, nggak ada pengharapan. Nah, inilah yang salah. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya juga ngalamin masalah, ngalamin tekanan iya, ngalamin pemikiran iya, mengalami mulai kegalauan iya, mulai khawatir iya, dan saya ngalamin itu semua. Tetapi yang buat saya kuat sampai hari ini, yang membuat saya sukacita, yang masih bisa melewati hidup ini sampai hari ini, itu karena firman Tuhan yang menjadi semangat saya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk ingati kita, di mana mereka juga ngalamin lebih parah dari kita. Mungkin mereka ngalamin tekanan yang lebih parah dari kita, mereka ngalami aniaya yang luar biasa, tetapi mereka bisa keluar menjadi pemenang. Mereka bisa melupakan apa yang di belakang mereka, dan mereka berlari kepada tujuan. Itu kenapa? Karena mereka tahu bahwa ada firman Tuhan menjadi kekuatan mereka, menjadi semangat mereka ketika mereka dengar kebenaran itu. Nah, sama seperti perempuan Samaria, ketika dia dengar ada suatu pribadi yang menyatakan dirinya sebagai Kristus, sebagai juru selamat, dan dia percaya dan dia menyampaikan pada banyak orang, dan banyak orang diselamatkan. Biar melalui hidup kita banyak orang yang diselamatkan dan mengalami sukacita dari Tuhan. Dan kita pun sebagai pemberita kabar baik, kita juga mengalami sukacita dari Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus mengalami sukacita, biarlah firman Tuhan yang terus kami dengar menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu kami serahkan roh tubuh jiwa kami. Haleluya, amin.